dapat dukungan 75% DPW. Prof. Yusril restui Gugum Ridho Putra jadi calon Ketua Umum PBB. Abadikini.com, Jakarta. Gugum Ridho Putra, keponakan dari Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menko Kumhamipas Yusril Iza Mahendra, mendeklarasikan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB untuk periode tahun 2025 sampai tahun 2030. Deklarasi ini disampaikan menjelang Muktamar DPP PBB ke-6 di Bali, yang akan berlangsung pada 13 sampai 15 Januari tahun 2025. Dalam deklarasinya di kawasan Jakarta Pusat, pada Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025, Gugum menyampaikan niatnya untuk membawa PBB melakukan kerja-kerja akselerasi agar semakin relevan dan kuat menghadapi tantangan zaman. Saya, Gugum Ridho Putra, anggota Partai Bulan Bintang dengan nomor 32.22.06.29.1252, mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBB periode tahun 2025 sampai tahun 2030, tegas Gugum. Akselerasi dan keterlibatan generasi muda. Gugum menilai bahwa PBB, yang berdiri sejak 26 tahun lalu, harus terus melakukan transformasi agar tetap eksis di kancah politik nasional. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah melibatkan lebih banyak anak muda, baik di tingkat nasional maupun daerah. Partai Bulan Bintang perlu melibatkan generasi milenial dan Gen Z, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara, ujar Gugum. Ia juga menekankan pentingnya PBB dalam memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memimpin dan melakukan perubahan positif di masyarakat. Dukungan dari 75% DPW. Ketua DPW Sulawesi Barat, Afiat, mengungkapkan bahwa Gugum telah memperoleh dukungan dari 75% DPW PBB di seluruh Indonesia. Dukungan tersebut mencakup sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Papua, Kalimantan Barat, Lampung, Aceh, dan banyak daerah lainnya. Gugum telah mendapat dukungan dari puluhan DPW, termasuk 22 DPC di Jawa Barat, 12 DPC di Jawa Tengah, dan 12 DPC di Nusa Tenggara Timur. Dukungan ini kami terima dalam bentuk tertulis sejak 1 hingga 2 bulan terakhir, kata Afiat. Restu dari Yusril Iza Mahendra. Dalam momen deklarasi tersebut, Prof. Yusril Iza Mahendra disebut telah memberikan restu kepada Gugum untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBB. Yusril, yang telah memimpin PBB sejak awal berdirinya, disebut ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk membawa perubahan di tubuh partai. Restu dari Yusril dan dukungan mayoritas DPW menempatkan Gugum sebagai salah satu kandidat terkuat dalam Muktamar DPP PBB ke-6 mendatang. Dengan dukungan luas tersebut, Gugum diharapkan dapat memperkuat posisi PBB di kancah politik nasional dan menginspirasi lebih banyak anak muda untuk terjun ke dunia politik. Perubahan ini penting untuk membawa PBB ke arah yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman, tutup Gugum. Dia punya karakter pemersatu. Dia bisa menerima semua golongan umat Islam dari golongan ormas manapun, ya. Tidak membeda-bedakan siapa yang ingin membesarkan, ya, membangun bangsa ini melalui Islam yang rahmatan lil alamin, itu ditampung di Partai Bulan Bintang. Bahkan golongan-golongan yang non-muslim yang juga ingin berpartisipasi membangun bangsa ini melalui Partai Bulan Bintang itu juga diterima di keluarga besar Partai Bulan Bintang. Nah, saya punya kesan sendiri yang sangat personal tentang partai ini, terutama sejarahnya yang kaitannya secara langsung dengan Masyumi, yang kemudian diamanahkan langsung kepada partai ini hingga hari ini. Keluarga besar saya adalah keluarga Masyumi, kemudian nasabnya sampai kepada Prof. Yusril, sampai kepada ibu kandung saya sendiri, dan akhirnya semua itu secara ideologis juga disampaikan kepada saya melalui buku-buku Masyumi yang selalu diberikan kepada saya sejak kecil. Sejak saya masih berusia SMP, saya sudah baca-baca buku semua, karya Pak Muhammad Nasir, Muhammad Rum, Burhanuddin Harahap, Sukiman, dan tokoh-tokoh Masyumi lain. Sehingga awal mulanya saya tidak begitu
tertarik memang untuk terjun ke dunia politik. Saya masuk dalam dunia profesional sebagai advokat, dalam latar belakang saya sebagai sarjana hukum tata negara. Kemudian saya juga dalam magister hukumnya saya juga magister hukum tata negara, dan saya menjalani profesi sebagai pengacara dalam praktik konstitusi dan administrasi negara. Tetapi akhirnya kesempatan itu datang pada Juni 2024. Saya diminta untuk bergabung dengan Partai Bulan Bintang setelah sebelumnya terlibat membantu partai Islam lain dalam kontestasi pemilu 2024 membela partai P3 yang akhirnya gagal mempertahankan di parlemen. Nah, setelah berinteraksi dengan Partai Bulan Bintang, akhirnya saya memahami bahwa pada akhirnya kaderisasi di dalam partai itu sangatlah penting. Dan sekarang kita sudah memahami situasi sosial politik yang dihadapi luar biasa berbeda dibandingkan pada era awal di tahun 1998. Nah, meskipun saya belum bergabung, baru bergabung di tahun 2024, tetapi dalam kerja-kerja profesional saya bersama kantor hukum, bersama Prof. Yusril, itu sudah terlibat dalam membantu Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang meskipun partai, kata orang, partai kecil, tetapi tidak pernah absen dalam kontestasi pemilu, dan dalam proses itu memang melalui proses-proses hukum, dan saya juga terlibat di dalamnya sejak tahun 2016-2017. Termasuk juga semua pengujian undang-undang, dan yang terakhir masalah presidensial threshold itu juga terlibat bersama Partai Bulan Bintang untuk menyelesaikan ambang batas presidensial itu supaya diperlakukan sama kepada semua partai-partai, tidak hanya partai besar tetapi juga partai-partai yang baru maupun partai-partai yang sudah ikut dalam pemilu. Bapak Ibu rekan media, pada akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa saya melihat bahwa demografi pemilih sudah berubah. Saat ini 70% itu sudah milenial dan generasi Z. Partai-partai Islam harus memperbaiki arah perjuangannya dengan kontekstualisasi yang kedisinian dan kekinian. Jadi dalam posisi demografi pemilih yang berubah, ditambah juga perkembangan teknologi informasi yang sangat besar, ada perilaku pemilih yang tidak lagi sama seperti itu. Nah, partai Islam termasuk juga Partai Bulan Bintang mau tidak mau harus mendekatkan diri ke generasi muda. Untuk itu perkenankan saya membacakan deklarasi pada hari ini. Berikut latar belakangnya yang akan saya bacakan secara langsung berikut ini. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, bertempat di Hotel Asiana Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan ini menyampaikan pernyataan pers sebagai berikut. Pertama, bahwa Partai Bulan Bintang adalah partai Islam yang menjadi eksponen yang sangat penting bagi representasi politik umat Islam dalam menyebarkan nilai-nilai yang modern, inklusif, toleran, dan rahmatan lil alamin dalam bingkai keindonesiaan. Kedua, bahwa setelah berdiri selama 26 tahun semenjak era reformasi, Partai Bulan Bintang menghadapi tantangan-tantangan baru saat ini yang muncul dari perkembangan teknologi informasi dan dibarengi dengan perubahan demografi pemilih yang mayoritas diisi oleh anak muda, dalam hal ini generasi milenial dan Gen Z. Hal itu telah menuntut partai ini melakukan kerja-kerja akselerasi untuk menguatkan eksistensinya. Guna memampukan partai ini melakukan kerja-kerja akselerasi tersebut, Partai Bulan Bintang perlu melibatkan anak-anak muda, generasi milenial dan Gen Z, menginspirasi anak muda untuk percaya bahwa politik adalah jalur yang luhur, jalan yang luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. Serta yang terpenting adalah bahwa Partai Bulan Bintang juga perlu memberikan kepercayaan kepemimpinan di level nasional maupun di level daerah di segala lini kepada anak muda. Untuk itu pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala demi memampukan partai ini agar dapat melakukan kerja-kerja akselerasi tersebut, maka saya
Gugum Ridho Putra, anggota Partai Bulan Bintang dengan nomor 32.2206291252, mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2025-2030 pada Muktamar Partai Bulan Bintang di Bali tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025. Demikian saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan pertolongan kepada partai ini dan senantiasa mencurahkan pula berkah dan rahmatnya untuk negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.